Ya, pemirsa, Suarus pendek menjadi fenomena sosial selama bergulirnya sidang kasus dugaan penodaan agama. Prinsip kebinekaan yang selama ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia seolah lenyap, tak berbekas. Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, bergulir lebih dari 3 bulan. Selama itu pula, publik terbelah. Sebagian masyarakat merasa marah atas kalimat yang disampaikan Ahok saat pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu September 2016 silam. Sebagian lagi meyakini bahwa ucapan Ahok sama sekali tidak berniat menghina ayat suci Al-Quran. Ketidaksepahaman berlanjut menjadi saling hujat antar kelompok. Hal tersebut marak pula di media sosial. Perbedaan pendapat dengan mudah memicu perdebatan dan meruncing mengakibatkan putusnya hubungan pertemanan. Seringkali bahkan memunculkan penilaian terhadap kadar keimanan seseorang. Prinsip kebinekaan yang selama ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia seolah terabaikan. Tim Liputan, Metro TV. Sejak kasus dugaan penodaan agama bergulir, masyarakat seperti terbelah dalam menyikapi hal tersebut. Nuansa Sara pun seperti mengikuti perdebatan terkait kasus tersebut. Apakah ini menjadi hal yang patut diwaspadai dalam kita berbangsa dan bernegara? Ya, kita akan coba memaknai hal tersebut bersama pakar sosial dari Universitas Indonesia, Profesor Tamrin Amal Tamagola. Pak Tamrin, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Sama-sama. Pak Tamrin, kalau kita lihat kasus hukum Ahok ini membuat masyarakat terpolarisasi dan kemudian bahkan meningkatkan aksi intoleran. Bagaimana Anda mencermati apa yang terjadi di masyarakat saat ini? Kalau saya kok melihat sebaliknya ya. Jadi betul bahwa sampai sekarang ini menjelang tanggal 19 April itu masyarakat Jakarta, pemilih Jakarta itu terpolarisasi. Hanya ada dua, tapi juga jangan lupa ada satu kelompok yang di tengah yang berencana untuk golput. Karena mereka pikir ya yang si A ini begini, tapi ya. Tapi yang kemudian yang B ini begini, tapi ya. Akhirnya mereka pilih dua-duanya bermasalah misalnya. Tapi memang betul bahwa terpolarisasi. Tapi saya agak menghindar menggunakan rumusan terbelah seperti gelas pecah terbelah gitu, saya kira enggak. Malah kasus Ahok ini dan kasus Pilkada Jakarta ini itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengklarifikasi secara terbuka banyak hal yang masih remang-remang dan abu-abu. Seperti? Nah, misalnya, apakah setiap ayat-ayat kitab suci dari agama apapun itu langsung berlaku dalam kehidupan publik bersama? Enggak dong. Paham hak tadi sudah dengan bagus sekali menjelaskan. Kalau dia belum menjadi bagian dari undang-undang, bagian dari undang-undang pilkada, tidak bisa. Gitu. Jadi kalau dia kasih contoh bagus-bagus tadi kan. Jadi saya kira dengan begitu semua hal yang masih remang-remang, masih abu-abu itu terpapar ke arena publik dan semua warga ikut memikirkan dan berbicara. Tapi kalau menurut Anda sendiri dengan adanya Pilkada DKI ini membuat ada rasa anti keberagaman, intoleran yang makin tinggi atau tidak? Kalau dari pengamatan Anda? Saya kira juga tidak, karena ada satu buku bagus dari seorang penjelajah wartawan freelance dari Inggris. Dia pergi dari ujung ke ujung. Judulnya Indonesia ETC, Indonesia dan sebagainya. Bagus sekali itu. Nah, itu dia bisa perlihatkan bahwa sebenarnya bagi rakyat kecil di bawah, di kampung-kampung, di desa-desa, itu mereka nggak terlalu mempersoalkan perbedaan agama itu. Mereka malah sangat hidup dengan rukun dan damai. Yang mempersoalkan dan meributkan ini kan sebenarnya pemimpin-pemimpin di kalangan kelas menengah yang punya agenda-agenda politik. Baik, Pak Tamrin, apakah kemudian perbedaan yang menjadi semakin terasa ini justru pemicu utamanya adalah karena politik yang sedang memanas? Nah, kita akan membahas mengenai hal ini, Pak Prof. Tamrin, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali berbincang dengan pakar sosial dari Universitas Indonesia, Profesor Tamrin Amal Tamagola. Prof. Tamrin, artinya mengenai tadi perbedaan-perbedaan yang saat ini terasa dan sikap toleransi yang menurun, apakah lebih diciptakan karena politik yang sedang memanas di DKI Jakarta? Ya, saya kira itu titik kulminasinya ya. Tapi sebenarnya di rakyat bawah, terutama di rakyat bawah itu nggak seperti itu. Di Jakarta?
di Jakarta, saya pernah bikin penelitian di daerah Pademangan di situ. Nah itu orang Katolik dari Flores dengan orang Muslim dari Madura itu hidup berdampingan, nggak ada masalah. Nah, rel yang sebelah sana itu sebelah rel sana itu orang Madura, sebelah sini orang, nggak ada masalah. Dan anak-anak mereka juga pergi sekolah ke sekolah yang sama. Dan sekolahnya lucu, sekolah Katolik. Yang kemudian anak-anak itu juga pergi ke situ. Jadi sebenarnya di rakyat bawah tuh enggak. Ini cuma manuver-manuver dari kelas menengah yang pimpinan ormas-ormas tertentu. Nah itu yang saya mau bilang bahwa sesudah bela Islam 1, 2, 3 itu sebenarnya kepemimpinan umat Islam di Indonesia itu sudah diambil alih oleh ormas-ormas marginal. Bukan, jadi tidak lagi di tangan ormas-ormas mainstream arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. Sehingga NU dan Muhammadiyah saya kira harus melakukan introspeksi. Kenapa kok sampai umat kita tidak mendengarkan kita lagi gitu? Nah, kok mereka lebih mendengar kepada ormas-ormas marginal yang sangat ekstrim dengan. Kalau menurut Anda kenapa mereka lebih mendengarkan yang marginal? Karena ormas-ormas marginal ini mengurus umatnya dengan benar, mulai dari finansial, mulai dari spiritual, sosial, personal semua. lah ya, lebih personal. Jadi paket lengkap mereka urus. Tapi saya kira yang mainstream ini belakangan ini sesudah tahun 50-an mereka agak gini, agak meninggalkan pengurusan umat itu. Oke, baik, kita harus dengarkan ini ada pemaparan dari Rifai Pamone terkait dengan persidangan kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia dan yang pernah dihadapi oleh Ahok di sini. Coba silakan Pamone. Ya, Andini dan juga Fitri, saya akan menunjukkan tentang perbandingan panjangnya sidang dari kasus penistaan yang kemudian mengarah kepada keberadaan Basuki Cahayapurnama dengan sejumlah kasus penistaan agama lain di Indonesia. Namun sebelum sampai pada perbandingan tersebut, sidang kasus penetapan penistaan agama ini ada sejumlah fakta di dalamnya. Khusus untuk sidang kasus Basuki Cahayapurnama ini sudah berlangsung dalam 16 sidang atau persidangan dalam masa persidangan sejak 13 Desember 2016 hingga hari ini 29 Maret 2017. Terdiri dari 2 sidang yang di dalamnya mendatangkan atau melibatkan agenda dakwaan, kemudian juga eksepsi, nota keberatan dari Ahok dan juga pernyataan dari jaksa atau replik jawaban dari jaksa. Lalu kemudian 6 sidang berikutnya adalah saksi yang berasal dari jaksa penuntut umum. Kemudian 8 sidang yang hingga saat ini berlangsung adalah saksi untuk meringankan keberadaan terdakwa yaitu Ahok yang didatangkan oleh kuasa hukum. Fakta berikutnya adalah perbandingan. Dari perbandingan kasus penistaan agama yang dijalani Ahok ini sudah kita ketahui dalam 5 bulan terakhir dan masih akan terus berjalan. Prediksinya kemudian sudah berlangsung dalam 16 sidang. Kemudian ada 1 kasus penistaan agama di Semarang yaitu yang melibatkan Andrew Handoko sebagai terdakwa. Berlangsung selama 3 bulan saja dan ada 3 sidang kemudian sudah sampai pada penuntutan yaitu 1,5 tahun dan sudah divonis penjara. Kita lihat 1 kasus yang menjadi pembanding di era Orde Baru yaitu Arswendo Atmowiloto pada saat itu di tahun 1990. 2 bulan sidang berlangsung dalam 2 kali sidang hingga 3 kali sidang lalu vonis sudah dijatuhkan selama 5 tahun penjara. Dan perbedaannya untuk Andrew Handoko pada saat berada di dalam persidangan menyatakan bahwa tidak menjalankan sesi nota keberatan sehingga persidangan ini berjalan lebih cepat. Kita lihat fakta terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah jumlah atau angka dari kasus penistaan agama di Indonesia. Dilakukan penelitian oleh Human Rights Watch Indonesia. Salah satu anggotanya menyebutkan dalam era Orde Baru di tahun 1965 hingga tahun 1998 ada 60 kasus penistaan agama, 8 saja yang berujung pada persidangan. Lalu kemudian di era Orde Baru atau era reformasi maksud saya mulai tahun 1998 hingga tahun 2013 pada era SBY dan juga Megawati lebih banyak lagi kasus penistaan agama 250-an dan 130-an berujung pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Umum. Demikian Andini dan juga Fitri. Ya baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya. Kita kembali berbincang dengan Prof. Tamrin. Prof. Tamrin, kalau kita lihat tadi data yang disampaikan oleh rekan Rifai Pamone, ini ada untuk beberapa kasus lain, ini 2 sidang, 3 sidang, semuanya kemudian sudah selesai. Kita lihat bagaimana kasus Ahok sendiri bisa memanjang sampai 16 sidang. Apakah karena memang persidangan ini dijadikan panggung sandiwara untuk kepentingan politik tertentu? Anda membacanya seperti itu? Saya pikir barangkali jangan ada pihak-pihak yang mencoba untuk menjadikan proses peradilan ini sebagai panggung politik atau panggung mencari pengaruh. Lebih baik yang paling bagus adalah kita biarkan dia berjalan sampai tuntas. Sehingga tidak ada
yang disembunyikan, tidak ada dusta di situ, semuanya dibongkar. Nah, apalagi kalau terpapar ke publik, itu lebih bagus lagi. Sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan misalnya pemerintah melindungi misalnya Ahok, Jokowi melindungi Ahok, tidak ada. Karena itu dibuka semua dan sampai tuntas. Tidak ada yang dicegah-cegah gitu. Nah, proses yang proper gitu, yang memadai begitu, itu jauh lebih baik dalam jangka panjang daripada buru-buru diselesaikan, tapi banyak masalah tidak terselesaikan dan kemudian orang curiga, hari ini pasti ada ini, ini. Nah, supaya tidak ada curiga, buka dan tuntaskan sampai akhir. Dan proses panjang ini, apakah menurut Anda ini jadi lebih tone down suasana yang ada saat ini? Karena semua kecurigaan, semua dugaan-dugaan itu kemudian terjawab di dalam itu. Misalnya itu kesaksian-kesaksian dari saksi ahli yang dengan segala keberanian mengetengahkan kebeningan dan kejernihan berpikir itu, sehingga rakyat juga dicerdaskan. Jadi publik juga dicerdaskan. Oh begitu. Jadi tidak harus itu hukum agama itu begitu langsung menjadi harus kita taati di dalam kerangka negara, tidak harus gitu. Jadi ada ranahnya sendiri-sendiri, ada kerangkanya sendiri-sendiri. Misalnya ada hal yang terus diributkan. Umat Islam kan mayoritas di Indonesia. Mestinya kan umat Islam yang berkuasa dan kemudian hukum Islam yang berlaku. Itu kan mayoritas secara sosial agama. Tapi dalam politik itu mayoritas suara. Bukan mayoritas secara sosial agama. Baik, Profesor Tamrin Amatomaggala, sosiolog UI, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime News akan segera kembali dengan informasi mengenai DPR memberikan alasan baru terkait ditundanya proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu. Didukung oleh